Tidak boleh diseru kepada selain Allah di masjid. Gimana seorang bertawassul kepada mayit di masjid? Tidak cukup waktu bagi saya untuk soal jawab. Saya kira saya cukupkan sampai sini, kita lanjutkan luaskan dengan soal jawab. Ada waktu 1 jam bagi kita untuk soal jawab. InsyaAllah ta'ala pulang dari 1 jam. Iya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan saja yang sekiranya mampu saya jawab, dan saya melihat pentingnya masalah yang ditanyakan untuk diterangkan. Di antaranya adalah bagaimanakah cara dakwah yang benar sesuai dengan manhaj salaf untuk diterapkan dalam lingkungan tempat tinggal kita. Sementara kita belum cukup ilmu untuk berdakwah, namun kita melihat kemungkaran itu terjadi. Pertama, kita harus mengetahui bahwa dakwah atau memerintahkan yang ma'ruf dan munkar ada dengan 2 macam cara. Cara yang pertama secara terperinci. Tentunya ini membutuhkan ilmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Cara yang kedua secara garis besar atau global atau mujmal. Seperti saudara melihat seorang muslim, saudara-saudara tidak sholat, meninggalkan sholat. Saudara berdakwah kepada dia, wahai saudaraku, tegakkanlah sholat, karena Allah telah wajibkan kita untuk mendirikan sholat 5 kali dalam semalam. Itu dakwah bukan? Dakwah. Tetapi secara garis besar, ketika saudara kita bertanya, baiklah, tapi tolong terangkan kepada saya secara terperinci hukum-hukum sholat. Saudara jawab, ini bukan bagian saya. Mari saya tunjukkan satu kitab agar saudara belajar tentang tata cara kaifiyah sholat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Atau kita tanyakan kepada ahlinya. Begitu. Itu salah satu contoh. Yang bertanya melihat kemungkaran, terangkan. Kalau dia ada mengetahui sedikit rinci, maka dia gerakkan. Atau dia membawakan kitab. Ya. Yang kedua, dakwah di dalam Islam
harus memenuhi beberapa persyaratan. Saya sebutkan. Pertama, dia harus berilmu, tahu apa yang dia dakwakan. Orang itu harus berilmu. Ayat yang tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Nikil. Yang kedua, dia mengetahui siapa yang dia dakwakan. Beragam. Tahu mad'unya, orang yang diajaknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabb dengan cara hikmah. Dengan pelajaran yang baik, dengan jidal berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Tingkatan manusia bermacam-macam. Harus tahu seorang dai pada siapa dia berbicara. Yang ketiga, apa yang harus dia dakwakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dari syarat yang kedua, dia mengetahui umat penyakitnya dan bagaimana cara menyembuhkannya, tingkatan-tingkatannya, dari cara dia berpikir dan lain-lain. Yang ketiga, apa yang harus dia sampaikan terlebih dahulu di tengah-tengah kaum yang tidak mengerti tentang din, kecuali nama saja, kecuali mengikuti agama bapaknya. Dan alhamdulillah, Islam bukan kufur, bukan agama kufur, tapi tidak mengerti tentang din. Maka dijelaskan tentang usuluddin, dasar-dasar agama, dijelaskan tentang manhaj, seterusnya. Yang keempat, memberikan banyak kemudahan kepada manusia sesuai dengan syariat Islam. Mudah dan memberikan kemudahan-kemudahan selama hal itu tidak mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Inna ad-dina yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini, sesungguhnya agama ini mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Khususnya berhadapan dengan orang-orang umum, orang-orang awam yang belum mengerti tentang dinul Islam. Karena dinul Islam adalah fitrah bagi manusia. Fitrah. Yang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap manusia lahir atas dasar fitrah. Dan manhaj salaf, itulah Islam yang hakiki, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang selain manhaj salaf bukan Islam? Tidak. Islam, tetapi telah dicampuri dengan berbagai macam kekotoran, khurafat, syirik, bid'ah, ta'ayyul dan lain-lain. Bahkan sebagian yang menasabkan, menyandarkan diri kepada Islam telah keluar dari Islam. Seperti ajaran Ahmadiyah Al-Qadiani dengan Nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Menasabkan diri kepada apa mereka? Kepada Islam. Tapi Islam melepas diri dari mereka. Mereka telah keluar dari Islam. Karena mengaku ada Nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf wakil Islam. Wakil Islam. Kata Imam Al-Barbahari di awal kitabnya, Kitab Sunnah, syarah apa sih? Syarh Sunnah. Di awal kitab, Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Dia dikatakan ahlus sunnah wal jamaah itu fitrah. Setiap dakwah salafiyah, dakwah tentang manhaj salaf didakwakan kepada manusia, maka manusia akan mengikutinya.
Karena ini fitrah yang ada pada Islam. Karena itu dakwah salafiyah berkembang ketika manusia tahu tersebar di dunia Islam pada hari ini. Karena apa? Dia fitrah. Fitrah. Kalau didakwahkan dengan benar, dengan ilmu, dengan penuh kesabaran. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan. Islam mudah agama. Islam agama yang mudah, tidak sulit. Menjalani Islam tidak sulit. Tidak ada yang merasa sulit dari Islam kecuali dua golongan manusia, yang tidak ikhlas dan yang tidak tahu. Saudara mungkin ingat, sering saya ulang-ulang kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang berbicara dalam solat. Dia mendengar orang yang bersin ketika solat mengucapkan Alhamdulillah, dia jawab Yarhamukallah, padahal tidak boleh. Kemudian diberi isyarat oleh sahabat dengan mata-mata mereka, malah dia berbicara, langsung berbicara dan mengatakan, kenapa kalian melihat aku, melihat ibu? Diperingatkan oleh sahabat, seterusnya. Selesai salat diajarkan oleh Rasulullah. Ini mau'idhah hasanah. Sehingga Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, saya belum pernah melihat guru yang lebih baik dari Rasulullah. Dia merasa akan dimarahi. Tidak, diajarkan. Salat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Itu orang Arab mempergunakan bahasa Arab, tetapi bukan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah dalam salat. Tetap tidak boleh. Apalagi sholat pakai bahasa Indonesia. Muawiyah bin Hakam orang apa? Muawiyah bin Hakam As-Sulami orang Arab. Tulen 100%. Dia ngomong ketika itu dengan bahasa apa? Bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Padang, bahasa Batak. Enggak, bahasa Arab. Kata Nabi SAW, sholat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Harus dengan lafaz yang Nabi ajarkan. Sampai ke Indonesia ini. Sebagian baru-baru ini kita dengar ada orang sholat pakai bahasa Indonesia, lebih khusyuk katanya. Subhanallah. Siapa saja yang menjauh dari sunnah Nabi SAW pasti dia akan kesulitan, payah. Siapa bilang lebih mudah dengan bahasa Indonesia? Lebih sulit, lebih capek, dan lebih payah, lebih berat menghafalnya. Kalau kita hafal di surat Al-Baqarah dengan bahasa yang mudah, coba saudara hafalkan terjemahannya. Hafalkan 286 halaman. Kita bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, Alif Lam Mim Dzalik. Mungkin tidak berapa lama kita hafal, asal terus rutin. Apalagi anak-anak kita hafal. Coba suruh hafalin terjemahannya. Kalau dia sholat pakai bahasa Indonesia, suruh habis Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ada biasa terjemahan, Allah yang tahu. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya, menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada perkara yang gaib, dan seterusnya dan seterusnya. Capek tidak? Capek. Ini azab. Ya, memudahkan, memberikan kemudahan tentang Islam. Tapi tentunya harus memiliki ilmu yang cukup. Kalau belum, maka tingkatkan keilmuan kita.
bolehkah kita menjadi makmum dalam solat yang diimami orang yang ahli bid'ah? Sebagaimana kemungkaran, kalau kita ingin mencegah kemungkaran, maka kita harus tahu yang kita akan cegah itu kemungkaran atau bukan. Dengan apa kita tahunya? Dengan ilmu. Jangan-jangan itu bukan kemungkaran. Kemudian ketika kita akan mencegahnya, apakah kemungkaran itu akan hilang 100% atau hilang sebagian besarnya? Atau malah bertambah besar kemungkarannya? Kalau yang pertama dan kedua, itu yang dituntut. Hilang kemungkaran atau sebagian besarnya hilang. Jangan yang terakhir, malah menimbulkan kemungkaran yang besar. Demikian juga dengan ahli bid'ah, harus kita tahu siapa ahli bid'ah. Tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah langsung dicap ahli bid'ah, tidak. Karena seorang itu harus tegak dulu hujjah, harus diberitahukan siapa yang menegakkan hujjah, orang-orang yang alim. Karena itu perlunya dakwah. Dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Qulil haq wa in kana murran, katakan yang hak meskipun pahit. Kalau betul itu sebagai ahli bid'ah, apakah bid'ahnya itu mengeluarkan dia dari Islam atau tidak? Kalau mengeluarkan dia dari Islam, apakah sudah diberitahukan? Dan itu ada hukum. Yang kesimpulannya boleh solat di belakang ahli bid'ah selama solat dia juga sah. Al-Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri pernah ditanya, bagaimana hukum solat di belakang ahli bid'ah? Beliau menjawab, salli wa alaihi bid'atuhu. Imam Bukhari mengutip bagian akhir, salli wa alaihi bid'atuhu. Lihat di Sahih Bukhari dan syarahnya Fathul Bari di bagian kitab Shalah. Salli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah di belakangnya dan atas tanggungan dia bid'ah. Dan kita lihat sebagian sahabat salat di belakang ahli bid'ah ketika terjadi fitnah waktu itu, dan salat di belakang orang-orang yang fasik. Hajjaj bin Yusuf itu umara yang tukang menjagal manusia. Para sahabat salat di belakang mereka. Di belakang dia. Utsman bin Affan ketika dikepung rumahnya dan dia tidak bisa ke masjid, siapa yang menjadi imam salat? Orang-orang yang mengepung itu. Di mana sahabat ketika itu salat? Di masjid. Di belakang siapa? Di belakang orang itu. Boleh. Kalau ditanya boleh. Kalau ditanya mana yang lebih afdal? Tentunya Ahlus Sunnah. Kan pertanyaannya boleh tidak? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, mungkin sedikit keluar dari tema. Ana mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang seringkali mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya, entah dia lagi bercanda atau marah kepada istrinya, sampai istrinya sendiri lupa sudah berapa kali kata cerai itu diucapkan suaminya. Apakah sudah jatuh talak? Karena ternyata setelah ditanya sang suami jahil terhadap perkara tersebut dan sama sekali tidak mengetahui bahwa perkataannya tersebut dapat menyebabkan jatuhnya talak. Jikalau memang jatuh talak, apakah anak mereka termasuk anak zina? Jawab. Pertama, setelah datang dari Nabi yang
mulia sallallahu alaihi wasallam secara sah bahwa beliau melarang bermain-main dalam 3 hal yang nantinya akan terjadi sungguh-sungguh: talak, nikah, talak, dan memerdekakan budak. Tidak boleh main-main. Misalnya orang nikah-nikahan, tapi di situ ada ijab qabul, nikahnya. Main-main jadi sungguh-sungguh. Demikian juga talak. Kalau suami tersebut sadar mengucapkannya dan dia telah mengetahui hukumnya, maka jatuh talak pada dia. Jatuh talak pada istri. Jatuh talak pada istri. Sadar dia mengucapkan. Kalau dia main-main, dia telah mempermainkan syariat ini. Syariat yang agung dan suci, pernikahan. Jahil. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan barangkali talaknya tidak jatuh, tetapi dikhawatirkan seringkali orang yang bermain-main seperti ini, makin lama dia makin terseret. Akhirnya dia mentalak istrinya secara hakiki. Yang terakhir, anak. Kalau terjadi talak tanpa dia sadar, maka anaknya bukan anak zina, tapi anak yang lahir dari perkawinan yang rusak, pernikahan yang rusak. Tidak. Saya kira belum diketahui, belum tahu, maka itu harus ditegakkan hujjah, diberitahu. Jangan main-main terhadap kalimat cerai. Kalau dengan sadar dia ucapkan, saya ceraikan nanti, jatuh. Kalau lafaznya nanti, saya ceraikan nanti belum jatuh, nanti. Apa sebab? Saya akan ceraikan nanti. Akan. Saya talak nanti. Jatuh. Boleh. Apalagi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Laki-laki itu memimpin atas kaum wanita. Suami pemimpin, dia jadi hakim, dia yang mengajar. Ini jelas katanya kayak bukan laki-laki, perempuan, laki-laki yang seperti ini. Karena itu kita tidak temukan riwayat sahabat itu main-main. Karena Nabi SAW memperingati dengan keras. Yang main-main jadi sungguh, talak, nikah, memerdekakan budak. Sekarang banyak orang, suami mau mengancam istrinya, talak, cerai. Ribut sedikit, cerai. Dia tidak tahu bahwa itu telah jatuh talak, atau dia khawatirkan jatuh talaknya. Berbahaya sekali, sangat berbahaya. Kami jamaah Masjid Al-Muhajirin Kabil mengikuti pengajian yang mewajibkan wanita sholat Jumat
kalau tidak mengikuti sholat Jumat boleh di rumah dengan niat sholat Jumat. Ustaz itu berhujjah dengan dalil surat Jumat ayat 9. Mohon Ustaz jelaskan tafsiran ayat tersebut menurut pemahaman ahli tafsir. Ayat itu sangat mudah dipahami, tidak memerlukan tafsiran yang lebih jauh dari satu sisi, yaitu perintah untuk menegakkan salat Jumat. Kepada siapa diwajibkan dan yang berkaitan dengannya, itu penjelasannya bukan dari Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu keluar beberapa ahkam hukum. Di antaranya perintah wajib salat Jumat. Kepada siapa diwajibkan? Dirinci di hadis. Karena hukum Islam bukan hanya Quran, hadis sebagai pentafsir Quran. Maka dijelaskan di hadis salat Jumat itu wajib berjamaah. Berarti tidak boleh sendiri-sendiri, harus ada jamaah. Jamaah itu sekurang-kurangnya, yang namanya jamaah itu sekurang-kurangnya berapa? 2, imam 1, makmum 1. Kalau di tempat itu hanya 2 orang saja, maka yang satu khutbah, yang satu mendengarkan. Kalau nggak ada, salah. Yang dinamakan jamaah 2 orang, imam 1, makmum 1. Berarti tidak boleh sendiri-sendiri, karena sudah ditafsirkan oleh Nabi. Lihat hadis dari Sunan Abi Daud di bagian kitab Jumat. Hadis sahih, disahihkan oleh para ulama. Sunan Abi Daud di bagian kitab Jumat. Berjamaah, kemudian kecuali Nabi katakan, siapa yang dikecualikan dari kewajiban Jumat? Wanita. Berarti wanita tidak wajib Jumat. Tidak wajib. Kalau mereka mau ikut boleh tidak? Boleh. Kalau mereka ikut, apakah terbebas dari salat zuhur? Iya, karena Jumat pengganti zuhur. Karena yang asal adalah salat zuhur. Karena itu bagi orang yang sakit, kalau dia tidak pergi ke salat Jumat, maka dia tetap wajib salat zuhur di rumah. Sebagian wanita pada zaman Nabi ikut salat Jumat dan mereka tidak salat zuhur, tapi tidak diwajibkan, dan kalau mau pun berjamaah di masjid. Dan umumnya masjid-masjid kita tidak menyediakan tempat untuk wanita pada hari Jumat, ya. Umumnya dipakai semua oleh kaum laki-laki, kecuali saya pernah melihat sebagian masjid menyediakan tempat khusus untuk wanita ikut Jumat. Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Tetapi tidak wajib. Yang jadi masalah kan wajib. Berarti di sini ada 2 kesalahan dari Ustaz ini. Pertama, mewajibkan kepada wanita salat Jumat berdasarkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak menjelaskan. Menjelaskan secara mujmal, maka harus ada tafsiran dari hadis. Yang kedua, mewajibkan salat Jumat sendiri. Boleh sendiri. Beranda Nabi SAW katakan berjamaah. Kepada siapa diwajibkan? Seluruh kaum muslimin, kecuali wanita, anak-anak, hamba sahaya, orang sakit. Dari sebagian hadis di luar dari Sunan Abi Daud, orang yang musafir. Kalau salah di Sunan Abi Daud, saya agak lupa. Ya. Musafir. Ada beberapa hadis dan telah disahkan oleh sebagian ahli hadis, di antaranya Syekh Muhammad Rasulullah Al-Bani. Musafir. Dan ada riwayat yang sahih bahwa musafir tidak wajib Jumat, yaitu ketika Nabi Hajjatul Wada, haji di Arafah, jatuh pada hari Jumat, dan Nabi SAW tidak melaksanakan salat Jumat, tapi jamak takdim, qasar, zuhur, asar dimajukan. Padahal itu hari Jumat dan beliau tidak salat Jumat, dan beliau safar dan beliau tidak salat Jumat. Pengecualian.
Kita harus berpegang dengan hadis, tidak bisa dengan Quran. Baik, kalau mau pegang juga dengan Quran, maka bagaimana kalau kita pegang Al-Quran perintah salat? Lalu kita wajibkan yakni perempuan haid untuk salat. Dasarnya mana? Al-Quran memerintahkan salat secara umum. Boleh tidak? Kalau dia jawab enggak boleh, tanya kepada ustaz itu. Ustaz, bagaimana perempuan haid yakni diwajibkan untuk salat? Atau ada orang mewajibkan perempuan haid untuk salat? Kalau dia jawab tidak boleh, katakan Al-Quran kan mengatakan perintah salat umum. Perempuan haid atau enggak haid wajib salat. Kalau dia katakan, dia jawab ada di hadis yang melarang perempuan haid tidak boleh salat, katakan lagi, salat Jumat juga ada keterangan perempuan tidak wajib salat Jumat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kalau dikatakan hadis ini lemah, siapa yang melemahkan? Sementara para ulama muhaddisin mensahihkan. Apakah kita tinggalkan ahlinya lalu berpegang kepada orang yang enggak ahlinya? Ini menyalahi Al-Quran sendiri, Ustaz. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Bagaimana hakikat dari rapatnya saf? Karena banyak dari kaum muslimin hanya merapatkan bagian kaki saja. Yang dimaksud merapatkan adalah kaki dan bahu dengan jarak renggang kaki yang dapat diukur agar tidak terjadi celah, dan kaki itu jangan begini, jeber begini, tapi tentu lurus. Maka masjid itu harus ditegakkan kebiasaan untuk merapikan, meluruskan, merapatkan, menyempurnakan saf. Bagaimana hukumnya seorang suami meninggalkan anak dan istri dengan waktu yang cukup lama? Tidak dijelaskan apakah ada berita atau tidak. Misalnya suami di luar negeri atau di luar kota dan masih berhubungan atau tidak. Atau tidak diketahui lagi suaminya. Apabila yang terakhir, maka apakah wajib nikah lagi dia? Tunggu dulu. Apabila itu yang terakhir jawabannya, suami tidak diketahui lagi di mana, maka dia datang ke majelis hakim. Kalau sekarang ini KUA, dia terangkan nanti KUA yang memutuskan nikahnya. Kalau yang pertama, yakni dia ketahui tapi suaminya tidak mau datang dan tidak menceraikannya, ya,
ditinggalkan begitu saja anak istri, tidak ditalak, maka dia datang juga kepada majelis hakim KUA, qadi, dan menjelaskan halnya. Nanti KUA yang akan memutuskan perkawinan atau pernikahannya tersebut. Kalau diketahui, maka dia panggil suaminya dan diminta apakah mau melanjutkan atau mentalak. Kalau mau mentalaknya, maka talak dan dia pisah. Banyak orang yang berzikir berjamaah mengatakan bahwa tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau yang dimaksud dalil yang melarangnya secara perbuatan seperti itu, tegas saya Rasulullah SAW secara khusus memang tidak. Tetapi dalil secara umum. Tetapi pertanyaan ini, perkataan ini keluar dari orang yang tidak mengerti kaidah dalam agama yang telah dibuat oleh para ulama, bahwa dalam masalah peribadatan hukum asalnya itu terlarang, tidak boleh dikerjakan sampai tegak datang dalil. Ketika ulama mengatakan bahwa zikir berjamaah yang dilakukan itu dipimpin oleh seorang bid'ah, maka tidak ditanya larangannya. Mereka yang mengerjakan zikir berjamaah itu yang wajib membawakan dalil atau hujjah. Jadi dia, saya kerjakan zikir jamaah ini dalilnya, bukan diminta larangannya. Karena hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil, maka orang yang mengerjakan peribadatan wajib memberikan dalil. Salah pertanyaannya. Dalam masalah muamalat boleh kerjakan apa saja selama belum dilarang. Tentang imam, apakah makna aqrahum ya ummul qaum aqrahum li kitabillah? Apakah bermakna hafal saja, paham saja, atau semua? Berbeda para ulama dalam menafsirkan aqrahum. Sebagian mengatakan hafal, sebagian mengatakan alim. Ya, tapi pendapat yang lebih tepat saya kira wallahu a'lam, kedua-duanya. Tidak semata-mata hafal saja, karena ini perkara salat, maka dia harus alim terhadap ahkam hukum-hukum salat khususnya, karena dia sebagai imam. Karena imam masjid itu fungsinya luas sekali. Dia juga sebagai khatib yang berkhutbah setiap Jumat pada zaman Nabi SAW, kecuali kalau dia ada uzur. Dia juga yang memberikan pelajaran di masjid. Dia juga yang mengarahkan, memerintah dan melarang, mengajarkan masyarakat di sekelilingnya. Karena dia imam masjid tempat. Maka dia alim. Kalau hafal, banyak orang kita yang hafal tetapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Sehingga saya pernah sholat di satu masjid raya beberapa waktu yang lalu. Waktu
asar tiba, azan, kemudian selang berapa lama qomat, imam masjid belum datang, tunggu lama, qomat sudah ditegakkan, mau tidak mau harus ada orang jadi imam. Karena sang imam tidak muncul. Apa mau ditunggu terus? Ya. Sahabat Nabi yang mulia SAW ketika sahabat tahu masih jauh perjalanannya, salah seorang jadi imam, Abdurrahman bin Auf. Itu Nabi yang mulia SAW. Apalah artinya kita? Nah, akhirnya karena saya memberikan ceramah itu dari zuhur habis sholat Jumat sampai asar, saya suruh kaum muslimin untuk jadi imam. Saya jadi imam. Saya kosong, saya musafir. Menurut keyakinan saya bahwa musafir itu wajib qashar kecuali dia sebagai makmum mengikuti imam. Kalau dia sholat munfarid atau dia sebagai imam, maka dia qashar dalam sholat yang qashar, zuhur, asar, isya. Saya qashar. Lalu saya salam 2 rakaat dan saya beritahukan kepada makmum, lanjutkan karena saya musafir. Ini hal yang biasa sebetulnya. Sehingga tidak perlu diingkari. Lalu keluar suara-suara seperti yang saya dengar, kalau dia musafir, kalau dia jadi imam, maka sepatutnya dia tamam. Wah, ini enggak ada yang seperti ini. Maka perlu kita banyak belajar lagi. Di tempat saya ada pengajian tapi tidak mau pakai hadis. Alasannya hadis sudah tidak asli lagi. Atau hadis harus dikompor dengan Al-Quran. Apa dikompor? Hah? Hah? Ini namanya inkar sunnah. Kalau tidak pakai hadis, maka ajaran Islam 90% lebih hilang. Dari mana azan yang nanti sebentar lagi insyaallah kita akan kumandangkan azan? Azan dari mana? Ada nggak di Quran? Nah, di mana azan? Al-Quran hanya perintah tentang azan, ada azan, tapi lafaznya sholat. Kalau nggak pakai hadis, kita nggak bisa sholat. Maka orang itu masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat tanya. Katanya hadis sudah nggak asli lagi. Kok antum masih sholat? Sholat kan dari hadis, bukan dari Quran. Bingung dia. Gimana dia jawab? Sholat pakai baca apa pertamanya? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak ada di Quran. Hadis. Semua di hadis. Sebagai pentafsir Quran. Kalau kita tidak pakai hadis, hancur Islam. Karena itu tadi Imam Al-Barbahari di kitabnya Syarh Sunnah mengatakan al-Islam wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu adalah Islam. Bahwa kita tidak dapat memahami Islam tanpa sunnah. Barang siapa yang ingin tahu tentang Islam harus berjalan dengan sunnah. Dia harus memegang sunnah. Jadi ingkar sunnah. Dari mana dia tahu hadis tidak asli? Bagaimana cara dia untuk mengatakan itu? Gimana hujjahnya? Kalau hanya bilang begitu saja, ini tidak asli, tidak ada hujjah, maka saya kira orang yang bertanya ini pun dapat bilang begitu kepada dia. Saya kira saudara manusia yang tidak asli.
Kan bisa aja. Bisa nggak? Bisa. Habis sudah pertanyaan. Udah zuhur. Ya. Masuk waktu ini. Ini. Nanti ada sisa waktu antum duduklah sama saya di sini. Kita ngobrol-ngobrol. Iya barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.